Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Apriani, saya dari kelas A9. Kali ini saya akan membahas materi tentang pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Yang akan saya jelaskan, yang pertama itu tujuan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua itu karakteristik pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan yang bagian pertama itu tujuan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Menurut Rusmansyah, tujuannya itu agar peserta didik mempunyai bekal pengetahuan yang cukup, sehingga ia mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat dan sekaligus dapat mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang diambilnya. Lalu yang kedua itu menurut Poet Jadi. Menurut dia tujuannya untuk membentuk individu yang memiliki literasi sains, kemudian memiliki kepedulian terhadap masalah di lingkungannya. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita artikan bahwa tujuan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat itu bertujuan untuk menambah ilmu dan pengetahuan peserta didik sesuai dengan pengalaman yang telah peserta didik alami atau yang telah peserta didik pelajari, agar ketika peserta didik masuk di dalam masyarakat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat melalui kemampuan pandangannya terhadap masalah yang ada. Kemudian melalui pendekatan ini peserta didik juga mampu menemukan solusi yang berasal dari kemampuannya sendiri. Dengan demikian, peserta didik dapat memiliki kemampuan berpikir yang analitis dan memiliki rasa kepedulian terhadap situasi lingkungan, sehingga peserta didik dapat ikut berpartisipasi di lingkungan masyarakat. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang karakteristik pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Ini menurut Yager. Yang pertama itu domain konsep. Domain konsep ini memfokuskan pada muatan dan tujuan-tujuan sains untuk mengelompokkan keadaan alam yang teramati dan menjelaskan hubungan-hubungan dari proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik. Jadi domain konsep ini merupakan dasar untuk penyelesaian masalah yang sedang teramati. Maka domain konsep ini dasarnya adalah guru. Kemudian guru menjelaskan pengetahuan tentang permasalahan yang teramati sesuai dengan fakta-fakta atau informasi dan melibatkan peserta didik. Domain konsep ini meliputi fakta-fakta, informasi, hukum-hukum, prinsip-prinsip, penjelasan-penjelasan, dan juga teori yang digunakan. Kemudian yang kedua itu ada domain proses. Domain proses ini meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan bagaimana para saintis berpikir dan bekerja. Misalnya melakukan observasi. Domain proses ini siswa dilibatkan secara aktif untuk menyelesaikan masalah melalui pengetahuannya sendiri. Kemudian yang ketiga itu domain aplikasi. Domain aplikasi ini mengaplikasikan konsep keterampilan, memahami prinsip-prinsip ilmiah dan etnologi yang terdapat dalam rumah tangga, menggunakan proses ilmiah dalam memecahkan masalah. Kemudian memahami dan menilai laporan media massa. Jadi, domain aplikasi ini penyelesaian masalah atau
analitis isu. Jadi setiap konsep yang dibangun oleh siswa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menganalisis masalah. Dengan begitu, siswa dapat melaksanakan tindakan konkret yang disadari oleh rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu ada domain kreativitas. Nah, domain kreativitas ini merupakan kemampuan manusia yang terpenting dalam domain. Nah, domain kreativitas ini adalah bagaimana siswa berpikir secara kreatif dalam menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian domain sikap. Nah, domain sikap ini meliputi perkembangan sikap-sikap terhadap sains pada umumnya. Kemudian kegunaan belajar dan bagi guru terbentuknya pengembangan sikap positif terhadap diri sendiri. Domain sikap ini adalah bagaimana peserta didik dalam menghadapi masalah-masalah, sehingga peserta didik dapat mengambil keputusan dengan tepat dan mendapatkan pengembangan sikap yang positif. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.